Bismillah. Kalau kita membaca sejarah atau kisah orang-orang soleh terdahulu, baik dari kalangan nabi ataupun ahli ibadah atau apapun itu yang berkenaan dengan peristiwa atau hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati kejadian-kejadian di dalam kisah itu kejadian luar nalar. Kejadian yang di luar nalar manusia, seperti berpindahnya singgasana, setan yang berubah wujud menjadi manusia, malaikat yang berubah wujud jadi manusia, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah ada nas yang menguatkan bahwa peristiwa seperti itu hanya terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi di masa sekarang? Mengingat hampir-hampir kita tidak pernah mendengar kisah seperti itu di masa ini kecuali kebohongan dari kaum sufi. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ada beberapa perkara yang perlu saya kritisi dalam pertanyaan ini sebelum dijawab. Pertama, kalimat di luar nalar manusia. Ini saya kritisi, mengapa? Karena itu adalah bahasa mereka, kaum rasionalis, kaum aqlaniyun, atau kaum mu'tazilah dan sejenisnya. Adapun ahlus sunnah memiliki akal yang sehat dan menyatakan kejadian-kejadian tersebut sangat-sangat masuk dalam nalar. Mengapa? Karena akal mereka tidak beriman pada Allah, sedangkan akalnya ahli sunnah, akalnya kaum muslimin beriman kepada Allah Ta'ala. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Jadi kalau mereka berkata, oh ini mustahil, tidak masuk akal. Tidak masuk akalmu yang tidak punya iman. Tetapi masuk akal kami yang punya iman pada Allah. Allah bisa menakdirkan dengan kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Kritisan atau kritikan terhadap bahasa tersebut. Tapi saya paham, yang dimaksud hanya mengungkapkan kejadian-kejadian yang dijuluki dengan kejadian kharikul adah. Itu bahasanya. Jangan di luar nalar. Kharikul adah, luar biasa. Keluar dari kebiasaan. Biasanya api membakar. Tapi kepada Nabi Ibrahim tidak biasa. Apinya tidak membakar. Sehingga dalam bahasa Arab bukan dijuluki dengan kalimat di luar nalar atau di luar akal atau tidak masuk akal. Karena kami, kaum muslimin, sangat percaya dan akal kami menerima, mungkin saja kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Baik, sehingga bahasanya kharikul adah, keluar dari kebiasaan. Baik, perkara yang keluar dari kebiasaan, yang kharikul adah, ada 3. Pertama, Allah takdirkan kejadian yang luar biasa untuk memuliakan nabi-nabinya. Tongkat Nabi Musa menjadi ular misalnya. Atau tongkat Nabi Musa yang membelah lautan dan seterusnya. Atau nabi-nabi lain juga Allah berikan kejadian seperti itu. Itu dijuluki dengan mu'jizat. Mu'jizat. Yang kedua, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang kharikul lil adah, keluar dari kebiasaan, untuk memuliakan wali-walinya. Wali-walinya adalah orang-orang yang dicintainya. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi orang saleh yang dekat dengan Allah, maka kadang-kadang Allah takdirkan terjadi pada mereka. Yang kedua ini dijuluki dengan karamah. Karamatul awliya. Jangan dikira bahwa karamatul awliya itu hanya keyakinan sufi. Jangan dikira bahwa keramat awliya, keramat para wali itu hanya akidahnya sufi. Tidak. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Bahkan Imam Hibatullah Al-Lalikai yang memiliki kitab berjudul Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, 8 juz dalam 4 jilid, masih ada ternyata jilid yang ke-9 khusus tentang karamat awliya, khusus tentang karamah-karamah para wali. Demikian pula kitab-kitab yang lain dari para imam-imam seperti Hilyatul Auliya. Kalau engkau baca dalamnya banyak kejadian-kejadian yang aneh juga. Kisah-kisah yang tidak semuanya tidak benar. Ada beberapa riwayat-riwayat yang sahih dan terjadi. Seperti pasukan para sahabat yang berjalan di atas sungai, ternyata kuda-kuda itu berjalan di atas air. Itu terjadi dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Demikian pula para imam-imam Ahlus Sunnah.
Ketika Imam Ahmad disiksa, dicambuk dan seterusnya, tiba-tiba yang mencambuknya lari dengan segera dengan wajah yang pucat ketakutan. Ditanya, ada apa denganmu? Aku melihat unta yang ganas yang akan menerkamku. Dilihat, tidak ada apa-apa. Mana unta yang ganas tadi? Ini yang namanya karamah. Karamatul aulia. Hanya saja barakallahu fikum, karamatul aulia tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari, tidak bisa ditentukan. Saya ingin keluarkan karamah saya, nggak bisa. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat ya tahadda bihi, dia bisa menantang orang. Saya punya keajaiban yang membuktikan kalau saya benar-benar Rasul. Itu bisa. Tapi karamah tidak. Datang tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Kalau kita tanyakan pada Imam Ahmad, coba ulangi yang kayak tadi. Ya nggak bisa. Karena beliau pun tidak merencanakannya. Beliau hanya berdoa, ya Allah jangan buka auratku. Ya Allah jangan buka auratku. Karena pakaiannya dengan cambukan-cambukan menjadi robek-robek. Kurang khawatir akan terbuka auratnya. Ya Allah, aku minta kepadamu agar jangan sampai auratku terbuka. Ternyata yang mencambuknya tiba-tiba terkejut dan lari dengan pucat pasi. Ternyata dia melihat apa yang orang lain tidak lihat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, demikian pula karomah-karomah yang lain dari para aulia, dari para wali. Tetapi saya ulangi, karomah tidak seperti mukjizat, tidak bisa direncanakan. Sehingga kalau ada orang yang berkata kita akan mempelajari karomah supaya bisa kita mengeluarkan karomah kita harus berpuasa sekian hari, maka kita jawab, itu bukan karomah. Karomah itu orang yang beribadah pada Allah dengan benar-benar ibadah yang ikhlas, saleh, Masya Allah, tiba-tiba terjadi padanya keanehan tanpa direncanakan, maka itulah yang dikatakan dengan karamah. Kalau bukan seperti itu, pakai dipelajari, pakai mantra-mantra, dan itu adalah yang ketiga. Kita dapat dua kan, mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para wali, dan yang ketiga sya'wadah. Sya'wadah, kejadian-kejadian aneh tapi yang dilakukan oleh jin-jin dan syaitan. Jadi kerjasamanya manusia dengan jin. Dan jin itu memang ada. Dan manusia yang bekerja sama dengan jin adalah para syaitan, para dukun-dukun dan sejenisnya. Allah melarang manusia untuk bekerja sama dengan jin. Dilarang di dalam surat Al-Jin, wa nahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya sebagian dari manusia ada yang meminta bantuan dari kalangan jin, dan itu menjadikan jin-jin tambah sombong dan mereka menjadi bertambah dosa. Ini menunjukkan larangan haram untuk bekerja sama dengan jin putih maupun jin hitam. Jangan dikira kalau jin muslim boleh karena itu jin putih, kalau jin hitam itu syaitan, tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh, karena Allah menyatakan wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sebagian manusia ada yang minta tolong kepada jin atau berlindung kepada jin-jin, maka itu menjadikan jin-jin tadi tambah sombong dan mereka bertambah dosa. Maka apa yang diupayakan oleh mereka, sebagian kaum sufi yang sesat, kemudian mereka berupaya untuk semedi di kuburan atau semedi di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan karamah, kita katakan itu jelas bukan karamah. Karena karamah itu Allah akan berikan pada orang-orang yang saleh, mukmin, taqi, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah ada nas yang menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi di masa lalu saja, tidak di zaman sekarang? Maka itu kita jawab tidak ada. Bahkan sebaliknya, bisa saja terjadi kapan saja kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki. Buktinya terjadi kepada wali-wali, pada Imam Ahmad dan imam-imam lainnya, para ulama, Masya Allah, terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kok tidak pernah lihat sekarang ini dalam kenyataannya? Kita jawab, hampir tidak ada orang yang sesoleh mereka dulu. Itu masalahnya. Hampir nggak ada orang-orang soleh, wali-wali yang seperti dulu, para imam-imam, para aulia. Jarang sekali hari ini, barakallahu fikum. Sekalinya dikira orang soleh, ternyata dia dukun.
acaranya atau semedi di kamarnya, tidak mau keluar, saya katakan kalau dia tidak mau keluar kamar 40 malam 40 hari, maka saya katakan dia tidak soleh. Mengapa? Bukankah orang soleh harus ke masjid? Harus salat berjamaah bersama kaum muslimin? Oh, dia salatnya di Mekah tidak bisa. Karena waktu di Mekah dengan waktu di sini tidak sama. Berbeda waktunya. Dan kewajiban dia di sini, ya salat di sini. Kecuali kalau dia tinggal di Mekah, ya silakan salat di Mekah. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati membedakan antara karamah dengan sya'wazah. Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. La tusaddiqhu. Jangan percaya pada mereka. Walau yusalluna 'alal ma'. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air. Hatta yutabbiqus sunnah. Catat baik-baik ucapan Imam Syafi'i, dan ini masyhur. Silahkan tanya pada mereka, mereka akan tahu ucapan ini. Jangan percaya kepada mereka walaupun mereka sholat di atas air sampai mencocoki sunnah. Maka kita lihat sunnah dan cocokkan dengan sunnah. Kalau dia tidak cocok dengan sunnah tapi memiliki keanehan-keanehan, itu sya'wadah, itu permainan syaitan. Kalau dia Masya Allah memiliki keanehan dalam keadaan dia di atas sunnah, baru itu karamah. Maka saya ulangi ucapannya, la tusaddiqhum wa la yusalluna 'alal ma' hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air sampai mereka mencocoki sunnah. Ditambah oleh para imam setelahnya yang mendapatkan faedah ini dari Imam Syafi'i. Betul Imam Syafi'i, kata Syekhul Islam rahimahullah, la tusaddiqhum wa la yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Ditambah lagi, yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka